Tuhan sudah menentukan segalanya. Ini jawaban Alkitab yang mengguncang. Bayangkan ini, dua orang duduk berdampingan di sebuah ruangan kecil. Mereka mendengar pesan yang sama, mendengar Injil yang sama, mendengar tentang kasih, tentang pengampunan, tentang keselamatan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi ketika mereka keluar dari ruangan itu, yang satu menangis, hatinya hancur, dan ia berkata, "Aku percaya." Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Yang satu lagi hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Saya tidak percaya, itu hanya untukmu." Yohanes pasal 3 ayat 19 mengatakan, "Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih memilih kegelapan." Apa yang membuat mereka berbeda? Apakah yang satu lebih baik, lebih pintar, lebih rohani? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang sudah ditentukan bahkan sebelum mereka lahir? Efesus pasal 1 ayat 4 mengatakan, "Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan." Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Ini adalah pertanyaan yang telah mengguncang para teolog dari dulu, sekarang, dan mungkin sampai Tuhan Yesus datang. Telah menggelisahkan para filsuf dan membuat banyak orang percaya diam, tidak banyak bicara. Roma 9 ayat 20 mengatakan, "Siapakah engkau, hai manusia, sehingga engkau membantah Allah?" Ada satu kalimat dalam Alkitab yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat mengguncang, yaitu Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 48. Di sana dikatakan, "Semua orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya." Perhatikan ini baik-baik. Bukan mereka percaya lalu dipilih, tapi mereka dipilih lalu percaya. Yohanes pasal 6 ayat 44 mengatakan, "Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa." Seolah-olah iman itu bukan awal cerita, tapi hasil dari sesuatu yang sudah dimulai jauh sebelumnya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 mengatakan, "Allah telah memilih kamu dari mulanya untuk diselamatkan." Sekarang mari kita mundur jauh ke masa lalu. Ratusan tahun sebelum seorang raja lahir yang namanya sudah disebutkan, yaitu yang bernama Raja Kores. Yesaya pasal 44 ayat 28 mengatakan, "Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, seorang raja besar, pemimpin kerajaan Persia." Tapi yang aneh adalah ini, namanya sudah disebutkan oleh Tuhan 200 tahun sebelum ia dilahirkan. Coba pikirkan, sebelum ia bernafas pertama kali, Tuhan sudah menetapkan perannya dan menetapkan namanya. Sebelum ia memilih jalannya, jalannya sudah ada. Yesaya pasal 46 ayat 10 mengatakan, "Aku memberitakan dari mulanya hal yang kemudian." Apa artinya? Sejarah bukan kebetulan. Sejarah adalah cerita yang sudah ditulis. Amsal pasal 19 ayat 21 mengatakan, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana."
Sekarang, bayangkan hidupmu sendiri. Semua keputusanmu, semua pilihanmu, semua momen di mana kamu berkata ya atau tidak. Apakah semuanya itu benar-benar acak? Atau apakah ada tangan yang tidak terlihat yang sedang mengarahkan semua itu? Amsal pasal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekarang lihat Daud. Ia adalah anak bungsu. Tidak diperhitungkan di lingkungan keluarga pada saat itu. Bahkan ayahnya sendiri tidak memanggilnya untuk menghadiri penabisan seorang raja yang akan menggantikan Raja Saul, karena Saul telah ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Tuhan justru berkata, ini orang yang kupilih. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 mengatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sekarang kita lihat Paulus. Ia adalah seorang penganiaya, pemburu orang Kristen, orang yang terus menganiaya orang Kristen, mengejar-ngejar orang Kristen. Tapi di tengah jalan, hidupnya dihentikan oleh kuasa Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 mengatakan, orang ini adalah alat pilihan bagiku. Itu terjadi bukan karena Paulus mencari Tuhan, tapi karena Tuhan yang mencarinya. Galatia pasal 1 ayat 15, Paulus menuliskan hal itu. Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Dan disinilah kita mulai gelisah. Kalau Tuhan memilih, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita ini hanya pion, tanpa pilihan, tanpa punya kehendak bebas? Ini adalah misteri besar. Di satu sisi, Tuhan berdaulat penuh. Di sisi lain, manusia tetap bertanggung jawab. Filipi 2 ayat 12-13 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kita ingin memahami semuanya, tapi kita tidak bisa. Ulangan pasal 29 ayat 29 telah mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Seperti mencoba menampung lautan dengan segelas kecil. Saudara-saudara, pikirkan ini. Gravitasi bumi begitu kuat, cukup untuk menahan lautan tetap di tempatnya. Tapi burung kecil tetap bisa terbang. Air membeku menjadi es, tapi anehnya mengapung. Kita melihatnya, kita mengalaminya, tapi kita tidak sepenuhnya mengerti. Roma 1 ayat 20 mengatakan, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan dapat nampak dari karyanya. Begitu juga dengan Allah. Rasul Paulus, seorang teolog besar, setelah menulis panjang lebar tentang pemilihan Allah, akhirnya ia berhenti dan berkata, oh, betapa dalamnya hikmat Tuhan. Itu yang ditulis dalam Roma pasal 11 ayat 33. Seolah-olah dia berkata, aku sudah sampai batas, dan sekarang aku hanya bisa menyembah. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Pertanyaannya bukan lagi apakah aku dipilih, apakah kita dipilih, apakah Anda dipilih. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana respon kita hari ini. Karena di sepanjang Alkitab Tuhan berkata, datanglah. Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku.
Wahyu pasal 22 ayat 17 mengatakan, barang siapa yang haus, datanglah. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli masa lalumu, tidak peduli seberapa jauh kamu sudah berjalan. Undangan itu masih terbuka. Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Mungkin sekarang hatimu mulai terasa berbeda. Ibrani pasal 3 ayat 15 mengatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, mungkin ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang sulit dijelaskan. Bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah panggilan. Sebab Yohanes pasal 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan jika hari ini kamu berkata dalam hatimu, aku percaya, karena Roma 10 ayat 9 mengatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu, kamu akan diselamatkan. Maka mungkin tanpa kamu sadari, kamu sedang menggenapi sesuatu yang sudah ditulis sejak sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 11 mengatakan, ditentukan menurut rencana Dia. Jika pesan ini berbicara kepadamu saat ini, berikan like dan tulis di komentar, aku memilih percaya, dan subscribe video ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang lain, karena mungkin melalui video ini Tuhan sedang memanggil seseorang untuk diselamatkan. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.